Kita masih melanjutkan nih materi terkait dengan dokumentasi K3. Kenapa dokumen ini menjadi penting? Karena tanpa ada dokumen, kita akan tidak punya guideline, kita tidak akan punya record, sehingga kita akan sulit dalam menilai efektivitas dari K3 yang sudah kita implementasikan. Kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya pada kesempatan kali ini. Oke, ada lagi manual K3 ya. Jadi manual K3 ini biasa kita sebut juga dengan pedoman K3. Ini berisikan mengenai prinsip dan framework dari implementasi K3 ya. Mulai dari fase planningnya, do, check, dan juga action. Kalau teman-teman merefer ini dengan ISO 45001, bisa masukkan klausul-klausul yang ada di ISO 45001 tersebut. Kalau misalnya menggunakan referensi implementasi sistem manajemen K3-nya menggunakan PP 50 tahun 2012, maka bisa merefer ke elemen-elemen yang ada dari sistem manajemen K3 peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tersebut. Dokumen manual K3 ini nantinya akan menjadi dokumen yang high level juga, jadi harus ditandatangan oleh top management, sama halnya dengan kebijakan K3. Ya, kebijakan K3 juga salah satu bagian dari manual sebenarnya, karena baik di ISO 45001 maupun di SMK 3 PP 50 tahun 2012, kebijakan adalah bagian dari yang harus dilakukan perusahaan yang pada akhirnya juga tertuang dalam manual K3. Oke, setelah kita bahas yang poin 1, berikutnya kita turun ke dokumen hierarki yang ada di bawahnya atau prosedur K3. Jadi di prosedur K3 ini adalah turunan ya dari manual dan kebijakan yang tadi sudah dimiliki oleh perusahaan. Jadi prosedur ini adalah serangkaian peraturan yang memang kita buat di perusahaan kita masing-masing untuk kemudian dapat diimplementasikan ya, sehingga kita bisa memastikan K3 dapat terlaksana dengan baik. Prosedur ini adalah guidance untuk kita semua dalam mengimplementasikan K3 di tempat kita berada. Contohnya misalnya ya, ada prosedur pengendalian kontraktor. Jadi kita coba cek bagaimana kontraktor kita kendalikan di tempat kita bekerja sebagai guideline-nya. Atau misalnya prosedur izin kerja aman. Ya, jadi kita pastikan setiap pekerjaan dengan risiko yang tinggi mungkin atau yang non rutin itu bisa kita keluarkan izin kerja sehingga kita pantau, kita monitoring dan pekerjaan bisa berjalan dengan aman. Atau prosedur pemeriksaan kesehatan ya, atau prosedur tanggap darurat ya. Jadi ada banyak sekali kita bisa explore, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kita. Salah satunya adalah kita bisa juga integrasikan dengan IBPR atau HIRA-DC atau HIRA ya yang sudah kita miliki, sehingga nanti dari HIRA ada beberapa pengendalian administrasi yang dibutuhkan, kita bisa tambahkan atau kita bisa masukkan prosedur K3 yang terkait. Nah, dari prosedur K3 kita akan masuk ke instruksi kerja. Nah, instruksi kerja ini berbeda dengan prosedur tentunya, karena instruksi kerja ini adalah serangkaian teknis instruksi pekerjaan dengan mempertimbangkan aspek mengenai K3 di dalamnya. Tentunya formatnya juga akan berbeda ya. Kalau tadi guideline atau prosedur punya guideline yang lebih umum, di instruksi kerja maka akan di breakdown dengan lebih detail. Misalnya ada instruksi kerja menggunakan mesin gerinda ya, nanti di sana dengan detail bagaimana tahapannya dari mempersiapkan tempat kerjanya, menggunakan APD-nya, melakukan proses gerindanya dengan aman ya, sampai akhirnya ke penyelesaian pekerjaan dan bagaimana menjaga housekeeping di tempat area kerja tersebut. Atau instruksi kerja melakukan perawatan mobil misalnya, mulai dari persiapan, menggunakan checklist inspeksi seperti apa, apakah ada APD yang digunakan, sampai pada akhirnya selesai untuk dilakukan. Misalnya contoh lagi, kita punya prosedur tanggap darurat. Maka prosedur tanggap darurat ini ya akan memiliki beberapa turunan. Misalnya instruksi kerja saat terjadi keadaan darurat kebakaran, atau instruksi kerja saat terjadi keadaan darurat gempa bumi. Jadi instruksi kerja ini adalah turunan dari prosedur yang memang tindakan yang dilakukan atau poin-poin di dalamnya
itu lebih teknis mengenai instruksi pekerjaan atau aktivitas yang akan dilakukan, dan tentunya dengan mempertimbangkan aspek K3 yang sudah kita sebutkan atau yang sudah kita juga analisa sebelumnya. Oke, berikutnya adalah level yang terakhir, yaitu formulir, checklist, ya, atau catatan-catatan yang lainnya. Jadi formulir-formulir ini adalah hal yang juga kita harus kendalikan, teman-teman semua. Jangan sampai formulir yang kita gunakan adalah formulir yang sudah tidak ada lagi di perusahaan, atau formulir yang sudah obsolete misalnya. Ya, seperti tadi saya berikan contoh ya, kita punya SOP tanggap darurat, kita punya instruksi kerja, apa yang harus dilakukan saat kebakaran, formnya ya, maka bisa masuk juga formulir pengecekan sistem proteksi kebakaran aktif. Apa saja, misalnya form pengecekan APAR, ada checklist pengecekan hidran, dan juga lain sebagainya. Jadi masih turunan dari dokumen-dokumen yang tadi. Ya, biasanya berupa bukti implementasi dari manual, prosedur, dan juga instruksi kerja yang disimpan untuk dapat dijadikan acuan dalam proses evaluasi. Ya, karena dari checklist ini nanti akan kelihatan mana yang sudah baik, mana yang masih kurang baik gitu ya, sehingga nanti kita bisa lakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan. Dari sini kita akan punya action itemnya apa, kita akan punya action plan-nya apa untuk kita perbaiki bersama. Oke, itu dia materi di video kali ini. Kita masih akan melanjutkan sesi terkait dengan dokumentasi K3 di video ketiga. Jadi, sampai bertemu di video selanjutnya.